Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kegiatan orientasi studi keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung jadi sorotan. Diduga ada gerakan kampanye LGBT. Menolak ikut tawuran, seorang remaja 15 tahun di Cianjur tewas dicelurit temannya sendiri. Seorang selebgram perempuan asal Bogor ditangkap karena mempromosikan situs judi daring. Seorang korban perdagangan manusia di Malaysia akhirnya berhasil dibawa pulang dengan kondisi selamat. Isak tangis mewarnai pertemuan antara korban dan keluarganya. Keluarga Lucy, korban tindak pidana perdagangan orang asal Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, tak kuasa menahan haru saat akhirnya bisa bertemu kembali di tanah air. Lucy sebelumnya selama hampir setahun berada di Malaysia untuk bekerja. Awalnya ia dijanjikan bekerja secara legal sebagai cleaning service dengan gaji Rp1.400 per bulan. Ternyata selama hampir setahun ia justru dipindah-pindah tempat. Bahkan selama bekerja tidak pernah mendapatkan upah yang layak. Alhamdulillah lega Pak. Gak nyangka bisa pulang. Lama sekali tadi di sana ya. 10 bulan. 10 bulan. Kerja apa di sana teh? Ya itulah pindah-pindah, saya kerja pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain cari kerja buat makan. Selama bekerja di sana hak teteh diberikan tidak? Upah. 2 bulan setengah saya nggak dapat gaji. Awalnya dijanjiin kerja di mana teh? Dan berapa pak? Iya cleaning service, tapi dia bilang kerja resmi aman kan. Gajinya berapa waktu itu ditawarin? Gajinya 1.400. Lucy akhirnya bisa dipulangkan setelah keluarganya melapor ke Polres Tasikmalaya. Kita bisa mengembalikan yang mana kita dibantu dengan Mabes Polri termasuk dengan kedutaan besar dari Indonesia di Malaysia, dan kita pun juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dari BTD juga bersama-sama berkolaborasi bisa mengembalikan Awal bisa seperti ini apa emang ada laporan? Ya, memang kita ada laporan, langsung kita bergerak cepat untuk tim Satgas TPDL. Setelah selamat tiba kembali di tanah air, kini korban tengah menjalani tes kesehatan dan akan mendapatkan pendampingan untuk pemulihan kondisi psikisnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Hanya karena menolak ajakan tawuran, seorang remaja dibacok hingga meregang nyawa di Cianjur. Polisi menangkap 5 pelaku. Ternyata tak semuanya remaja, pelaku pembacokan sudah berusia 19 tahun. Rekaman ini diambil sekelompok remaja yang menyerang seorang remaja lain di Jalan Ciranjang, Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur pada 18 Agustus lalu. Aksi ini berawal saat 5 remaja mengajak korban SA untuk menyerang sekolah lain. Namun ajakan itu ditolak pelajar 15 tahun itu. Cekcok pun terjadi. 5 remaja akhirnya membacok leher korban dengan celurit. Korban pun meninggal karena kehabisan darah. 5 remaja akhirnya ditangkap. Ternyata 1 di antaranya sudah berusia 19 tahun, sementara sisanya masih di bawah 18 tahun. Polisi juga menyita sebilah celurit, 2 bilah parang, dan sebilah pedang. Polisi menuturkan setiap pelaku mengambil perannya masing-masing saat menganiaya korban. Namun yang membacok korban dengan celurit adalah pemuda 19 tahun itu. Kemudian di TKP terjadi cekcok karena dari korban tidak mau untuk masuk atau bergabung dalam kelompoknya para pelaku ini, sehingga terjadi penganiayaan atau tindak pidana kekerasan terhadap anak yang kemudian mengakibatkan korban atas nama Samsul Ahmad Rifai usia 15 tahun meninggal dunia.
Kini pelaku yang sudah berusia 19 tahun itu harus menanggung kejahatannya dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara 4 pelaku lainnya yang masih remaja terancam 10 tahun penjara. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Seorang perempuan 60 tahun ditemukan tewas di rumahnya dengan banyak luka senjata tajam di tubuhnya. Suami korban yang pertama kali melihat jenazah korban. Polisi belum bisa mengungkap motif dari pembunuhan korban. Rumah di Kampung Cigoong, Desa Karanghegar, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sumedang, digaris polisi karena jadi saksi bisu kejahatan. Seorang perempuan 60 tahun ditemukan tewas bersimbah darah pada Senin lalu. Diduga Tasem menjadi korban pembunuhan di rumahnya sendiri. Polres Subang terus menyelidiki kasus dugaan pembunuhan Tasem. Sejumlah saksi diperiksa termasuk Dasga, suami korban. Kalau masalah itu kami belum memastikan ada atau tidaknya, namun kami masih tetap mendalami ini perkara ini. Selanjutnya tindakan dari Polres Subang gimana? Ya, tindakan kami sendiri, kami masih dalam tahap pemeriksaan, cari saksi-saksi, mendalami ini ada sampai sejauh mana keterkaitan ini dengan. Korban ditemukan oleh suaminya Daska di ruang tengah rumahnya. Saat itu Dasga baru pulang mengembala bebek setelah 2 hari tidak pulang. Saat ditemukan jasad Tasem sudah dipenuhi sejumlah luka. Jadi korban didapati di rumah sudah tergeletak. Yang menemukan pertama adalah suami, nama Bapak Dagul. Itu pekerjaan dia suka gembala bebek. Pada jam 5 pulang dari tempat pengembalaan itu didapati istrinya sudah tergeletak. Di mana Pak ditemukannya? Di dalam rumah. Usai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Indramayu, jasad Tasem dimakamkan di pemakaman umum desa setempat pada Rabu dini hari. Di mata tetangga, korban dikenal baik. Sehari sebelum ditemukan tewas, korban sempat keluar rumah menemui para tetangga, sebagaimana yang biasa ia lakukan. Para tetangga juga mengaku tidak mendengar adanya suara gaduh dari rumah korban. Sore gitu baru main gitu. Terakhir terlihat kapan, Bu? Kemarin Minggu. Hari Minggu. Jam berapa itu? Jam 3 sore. Malamnya sempat keluar lagi nggak? Saya nggak ketemu tuh sama dia. Nah, Ibu sebagai tetangga ini sempat dengar ribut-ribut nggak, Bu? Atau enggak? Biasa suka mampir lewat sini gitu. Kita sawah sok mampir, sana lamun harta sawah, nanti dulu di sini. bebek itu reka gantian pai Jumaah. berarti kalau malam Senin nggak ngelihat? Malam Senin itu nggak ada lihat. Kalau kondisi kampung sendiri seperti apa? Sepi atau? Ya sepi kayak gini lah, nggak ada, jarang orang lewat. Hingga saat ini rumah korban masih dipasangi garis polisi. Polisi belum bisa mengungkap motif kematian korban. Apakah kematian dengan sejumlah luka tusuk itu karena perampokan atau dendam? Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Kedapatan mempromosikan situs judi online di media sosial, seorang selebgram perempuan ditangkap aparat Polresta Bogor Kota. Tersangka yang memiliki pengikut puluhan ribu orang di Instagram ini dibayar 7 juta rupiah per bulannya. Tersangka Siti Zahra Mudrika, seorang selebgram, masih terlihat syok usai ditangkap petugas reserse kriminal Polresta Bogor Kota di sebuah kafe Selasa lalu karena kedapatan mempromosikan situs judi online. Warga Cikaret, Kota Bogor yang memiliki puluhan ribu pengikut di akun media sosialnya mempromosikan 2 situs judi online dengan mencantumkan tautan akses. Untuk jasanya itu, ia dibayar 7 juta rupiah per bulan. Kini polisi tengah memburu orang yang memberikan pekerjaan iklan judi online kepada tersangka. Dia direkrut oleh pelaku yang lain, ya, pelaku yang lain yang sudah kita kantongi namanya, ya, sudah kita kantongi identitasnya. Dan pelaku yang kita amankan ini, ya, orang wanita, dia memiliki follower di dalam akun Instagramnya sebanyak 81.000 sebagai brand ambassador dari situs judi online tersebut. Ya. Ini dengan kontrak sebesar 7 juta per bulan dan sudah dilakukan selama 7 bulan yang lalu hingga saat ini tertangkap. Ya.
Dari tangan tersangka, polisi menyita akun Instagram, bukti transfer pembayaran jasa iklan, telepon genggam, dan kartu ATM sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.